Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek warga negara tahap awal. Dalam proses pembuatan proyek warga negara tersebut, hal pertama yang saya lakukan adalah mencari beberapa masalah yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal saya. Masalah yang diambil bisa tentang pendidikan, kesehatan, sosial, dan lain-lain. Masalah yang saya ambil antara lain: 1. Kurang meratanya bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat akibat pandemi COVID-19. 2. Pandemi COVID-19 berdampak pada pendidikan yang mengakibatkan pembelajaran dilakukan secara daring. Hal tersebut dirasa kurang efektif dan membuat orang tua kesulitan ketika membantu anak belajar. 3. Banyak pegawai pabrik yang diberhentikan dari pekerjaan akibat pandemi COVID-19. 4. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan, sehingga masih banyak dijumpai orang yang membuang sampah di jalan, sungai, dan lain-lain. 5. Banyak usaha kecil menengah yang mengalami penurunan omset akibat pandemi COVID-19. Dari beberapa masalah tersebut, saya memilih topik tentang penurunan omset usaha kecil menengah pada masa pandemi COVID-19. Alasan saya memilih topik tersebut karena memang banyak usaha-usaha kecil di daerah saya yang mengalami penurunan omset. Selanjutnya, mencari relevansi topik yang telah saya ambil dengan bidang studi. Topik yang telah saya ambil tersebut mengenai perekonomian. Jadi, relevansinya dengan bidang studi yaitu, dengan meningkatnya proporsi pekerja terdidik, maka perekonomian suatu negara bisa menjadi lebih produktif. Hal tersebut dapat terjadi karena pekerja yang berpendidikan dapat lebih efisien dalam melakukan tugas yang sulit. Selain itu, mengikuti pendidikan formal atau non-formal juga sangat penting dilakukan. Kemudian, relevansi topik dengan mata kuliah Pancasila. Dengan menghasilkan produk usaha terbaik dan tidak bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat, serta bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia adalah wujud dari sila ketiga. Dengan produk yang baik dan bermanfaat bagi banyak orang, maka kita bisa berharap bahwa produk itu bisa digunakan dan tidak menimbulkan masalah dalam pemanfaatannya. Selanjutnya, menentukan jenis produk. Setelah mendalami dan mempelajari topik yang saya ambil, saya memutuskan untuk memilih jenis produk infografis. Alasan saya memilih jenis produk infografis yaitu: 1. Infografis dapat menarik perhatian lebih. Ya, masyarakat kita saat ini cenderung menyukai konten yang berbau visual. Alasannya karena dianggap lebih menarik, mudah dipahami, dan tentunya menghibur. Menurut sebuah penelitian, pemilihan warna-warna yang menarik, kesesuaian tema dengan grafis akan menarik lebih banyak orang hingga 80% untuk membaca apa yang kita informasikan. 2. Infografis lebih mudah dimengerti. Karena infografis merupakan informasi yang disederhanakan dalam bentuk grafis, maka akan lebih mudah dimengerti dan dipahami. Menurut penelitian, sekitar 95% orang akan lebih memahami apa yang disampaikan dengan gambar dan teks daripada hanya dengan teks saja. Selanjutnya, saya mencari sumber referensi yang mendukung dari proyek warga negara yang akan saya buat. Sumber referensi tersebut bisa mengambil dari buku, artikel jurnal, media cetak, media online, peraturan perundang-undangan, atau sumber informasi lain yang relevan dengan rencana produk. Setelah saya mencari sumber yang sesuai dengan topik yang saya ambil, saya menemukan beberapa sumber dari buku, artikel jurnal, dan media online. Untuk hasil infografis yang saya buat bisa dilihat di video selanjutnya.
Sekian presentasi tahap awal proyek warga negara yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya.